Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Tentunya kita berharap semuanya sehat ya, dan pasti semangat untuk belajar. Baiklah, hari ini bersama saya Niwayan Yuli Hermalini, kita akan belajar materi IPS kelas 7, yaitu tentang interaksi sosial. Pada pertemuan ini, kita akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama, pengertian sosial, yang kedua, syarat interaksi sosial, dan yang ketiga, bentuk interaksi sosial. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial, kemudian menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, yang ketiga menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif, dan yang keempat menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, silakan anak-anak berdoa dulu, bersyukur pada Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang sudah diberikan sampai hari ini kita bisa belajar. Baiklah, menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Interaksi sosial. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena memiliki rasa gregariousness. Apa itu? Yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Sebelumnya kita lihat dulu gambar berikut. Yang pertama ada gambar kedua dan yang ketiga. Nah, gambar pertama itu menceritakan ada satu siswa dan siswa lainnya saling berjabat tangan. Jadi satu siswa dan satu siswa lainnya. Nah, ini disebut dengan individu dengan individu. Kemudian ada di sana gambar yang kedua itu ada guru, satu guru dan beberapa siswa atau banyak siswa dalam satu kelas. Nah, ini disebut dengan individu dengan kelompok. Dan gambar yang ketiga, di sana ada beberapa guru dan beberapa siswa. Ini disebut dengan kelompok dengan kelompok. Dari ketiga gambar tersebut dapat dikatakan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Jadi, kesimpulannya, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Kita lihat dulu, apa itu timbal balik? Nah, apa yang dimaksud dengan timbal balik? Jadi timbal balik itu adalah proses di mana kedua belah pihak harus saling merespon. Jadi interaksi sosial itu ada dikatakan saling merespon. Jadi kalau tidak ada respon berarti interaksi sosialnya tidak jalan. Nah, sampai di sana apakah anak-anak sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat utama terjadinya interaksi sosial ada 2, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Baiklah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama itu ada kontak sosial. Nah, kontak berasal dari bahasa Latin anak-anak, yaitu kon atau cum yang artinya bersama, tanger artinya menyentuh. Jadi kontak sosial adalah aksi kelompok atau individu
yang diwujudkan dalam bentuk isyarat atau tindakan dan mempunyai makna untuk penerima dan pelaku. Nah, kontak sosial terbentuk jika penerima akan membalas aksi dengan reaksi atau respon. Ya, jadi ada aksi, ada reaksi. Jadi ada satu orang yang memanggil, contohnya satu orang yang dipanggil akan memberikan sautan. Nah, itu ada aksi dan reaksi. Kontak sosial dibedakan menjadi 4. Berdasarkan cara, kemudian berdasarkan sifat, berdasarkan bentuk hubungan, dan berdasarkan tingkat hubungan. Kita bahas satu persatu, yaitu berdasarkan cara. Ada 2, yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Nah, kontak langsung itu adalah gerakan fisik seperti berbicara, bahasa tubuh, bahasa isyarat. Nah, itu kontak langsung. Sedangkan kontak tidak langsung melalui alat perantara seperti email, telepon, surat, kemudian ada telegram, televisi, dan radio, dan lain lagi. Kalian bisa mencari contohnya ya. Kemudian selanjutnya berdasarkan sifat, itu ada 3, kontak kelompok dan kelompok, kontak individu dan kelompok, dan kontak antar individu. Selanjutnya ada berdasarkan bentuk hubungan. Ada 2, yaitu kontak positif dan kontak negatif. Kontak positif berlangsung saat ada kerjasama antara pengirim pesan dan penerima pesan. Kemudian kontak negatif berlangsung saat terjadinya pertentangan. Nah, selanjutnya berdasarkan tingkat hubungan. Ada 2 juga. Di sini ada kontak primer dan kontak sekunder. Nah, kontak primer terjadi dengan cara tatap muka atau fisik. Misalnya, berjabat tangan, melakukan dialog atau berbicara. Kemudian ada kontak sekunder, dilakukan dengan bantuan perantara, misalnya berkomunikasi melalui telepon, chatting, atau mengirim pesan melalui orang lain. Nah, selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, dan orang tersebut akan memberikan sinyal atau tafsiran dari pesan dengan menunjukkan perasaan atau perilaku. Nah, komunikasi, kita bahas komunikasi selanjutnya. Di sini kita bedakan menjadi 2, ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yuk anak-anak, apakah anak-anak pernah mendengar komunikasi verbal dan nonverbal? Pasti sudah ya. Baik, untuk mengingat kembali, kita bahas satu persatu. Komunikasi verbal. Ya, komunikasi verbal itu melalui lisan atau tulisan. Contoh, chat dengan menggunakan smartphone yang biasa kalian lakukan saat ini. Kemudian ada pidato, rapat dan diskusi. Kemudian ada berinteraksi tertulis lewat sosial media. Kemudian ada guru mengajar di kelas, membaca novel, dan menulis surat. Kemudian komunikasi nonverbal, yaitu dengan menggunakan bahasa tubuh seperti menggerakkan tangan, raut wajah atau mimik muka, kemudian geleng kepala, tanda, kemudian tindakan dan sebagainya. Contohnya yaitu misalnya toast atau high five dengan teman sebagai tanda menyampaikan sukses. Kemudian memeluk seseorang tanda sayang, dan menggunakan bu sebagai olokan tanda tidak setuju. Nah, itu contoh komunikasi verbal dan nonverbal. Nanti silakan kalian mencari lagi contoh-contoh lainnya. Secara umum, terdapat 5 unsur komunikasi, yaitu komunikator atau pengirim, yaitu orang yang mengirimkan pesan,
kemudian ada komunikan atau penerima, yaitu orang yang menerima pesan, kemudian pesan, yaitu informasi yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Kemudian ada media atau perantara. Nah, itu merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, terakhir ada efek atau dampak. Apa itu? Efek dan dampak itu adalah perubahan yang diharapkan yang terjadi pada penerima setelah mendapat pesan. Nah, coba kalian lihat animasi di sini. Nah, di sini ada unsur komunikasi. Apakah kalian bisa melihat? Coba kita lihat ya. Di sini ada siswa, beberapa siswa, kemudian ada satu orang guru. Di sini ada papan tulis. Nah, kalau kita lihat unsur komunikasi di sini, nah di sini ada komunikator. Yang mana yang namanya komunikator di sini, anak-anak? Ya, yang namanya komunikator di sini di animasi ini adalah guru. Ya, satu orang guru. Kemudian komunikan itu adalah siswa yang menerima pesan dari guru. Kemudian ada media atau perantara. Nah, yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan itu di sini ada papan tulis. Ya. Nah, kemudian efek atau dampak. Nah, efek atau dampak itu adalah diharapkan nanti siswa, ya, penerima pesan diharapkan paham apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi paham akan materi misalnya yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, itu contoh dari unsur komunikasi. Nah, kita lanjut ya. Tindakan manusia seperti apa yang memiliki ciri-ciri interaksi sosial? Ya. Adapun ciri-ciri interaksi sosial itu, yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Jadi, lebih dari 1. Kemudian yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Kemudian yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Sudah paham ya? Oke, kalau semua sudah paham, kita lanjut ke bagian ketiga. Bagian ketiga yaitu apa saja bentuk interaksi sosial tersebut. Nah, di sini yang ketiga, bentuk interaksi sosial. Ada 2, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Yang pertama, interaksi asosiatif. Asosiatif adalah hasil dari hubungan positif dan dapat menghasilkan persatuan. Contohnya, yaitu kegiatan musyawarah masyarakat desa untuk memilih ketua RT atau RW. Kemudian ada proses tawar-menawar barang yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli. Itu contohnya. Kemudian macam interaksi sosial asosiatif. Ada kerjasama, kemudian akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Apa itu kerjasama? Ya, mungkin kalian sudah sering mendengarkan ya, sudah sering juga melakukan yang namanya kerjasama. Nah, apa itu kerjasama? Nah, kerjasama dikatakan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kata gotong royong, kita sering mendengarkan, itu pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Nah, itu salah satu contohnya. Selanjutnya 5 bentuk kerjasama. Ada corporation,
yaitu dilakukan secara sukarela untuk kepentingan bersama. Kemudian bargaining, itu pertukaran barang atau jasa berdasarkan perjanjian tertentu. Kemudian ada kooptasi, penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan untuk menghindari adanya konflik. Kemudian ada koalisi, yaitu kombinasi dari dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian yang terakhir ada joint ventures, yaitu bentuk kerjasama dalam suatu pekerjaan khusus yang hasilnya akan dibagi menurut porsi tertentu yang disepakati bersama. Nah, itu 5 bentuk kerjasama. Contohnya, kerjasama di masyarakat sekitar, mungkin antara sesama teman bermain, kemudian ada teman sekolah, teman sekantor, ya dengan melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Seperti itu misalnya. Nanti silakan kalian mencari contoh kerjasama yang lainnya. Selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya atau lebih bersifat meredakan konflik. Ada bentuk akomodasi. Nah, di sini ada bentuk akomodasi. Ada koersi, yaitu pihak konflik damai dengan terpaksa. Kemudian ada kompromi, yaitu pihak yang konflik damai dengan adanya negosiasi. Kemudian arbitrasi, yaitu pihak konflik damai dengan melakukan atau melalui arbitrase atau penengah. Kemudian ada mediasi, yaitu pihak yang konflik damai melalui pihak ketiga. Kemudian ada konsiliasi, pihak konflik menyelesaikan konflik melalui konsiliator suatu instansi. Kemudian toleransi, yaitu pihak konflik damai dengan saling menghargai. Stalemate, pihak konflik damai dengan sendirinya. Kemudian ada adjudikasi, yaitu pihak konflik damai melalui suatu pengadilan. Contoh akomodasi, di sini ada pemaksaan terhadap kaum yang lemah. Nah, itu termasuk koersi. Kemudian ada penyelesaian PHK karyawan, itu termasuk bentuk konsiliasi. Kemudian penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga, yaitu biasanya bentuk akomodasi mediasi. Dan toleransi kehidupan beragama, masuk toleransi dan sebagainya. Nanti silakan kalian mencari contoh yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada asimilasi, yaitu percampuran suatu budaya dengan budaya yang lain yang menghasilkan budaya baru, sehingga budaya yang lama tidak terlihat atau menghasilkan budaya yang baru. Nah, jadi di asimilasi ini unsur pembentuk sudah melebur sehingga susah terlihat, jadi menciptakan suatu yang baru. Ada faktor mempermudah asimilasi, yaitu toleransi, kesempatan dalam bidang ekonomi yang seimbang, sikap saling menghargai, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam lingkungan masyarakatnya, ada persamaan unsur-unsur kebudayaan dasar, perkawinan campuran, dan ada tujuan dan musuh yang sama. Nah, itu faktor mempermudah asimilasi. Nah, ini contohnya ada foto penggabungan kebudayaan, ya, sehingga menimbulkan atau membentuk suatu kebudayaan yang baru. Contoh lainnya, misalnya ada warga di Pekalongan yang beretnis Tionghoa dan Arab menggunakan bahasa Jawa sebagai identitas sosial mereka. Karena hal tersebut telah melebur menjadi kebudayaan masyarakat setempat meskipun beretnis Tionghoa dan Arab. Selanjutnya ada akulturasi. Akulturasi itu adalah suatu peleburan dua kebudayaan, namun kebudayaan asli dari masing-masing kelompok tetap ada. Dengan kata lain, dua budaya berpadu dan menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya yang asli.
Jadi di akulturasi unsur pembentuk masih ada atau masih terlihat. Contohnya akulturasi antara budaya Hindu dan Islam yang tampak pada seni arsitektur Masjid Kudus. Nah, ini gambarnya bentuk Masjid Kudus. Nah, selanjutnya ada interaksi disosiatif. Nah, kita masuk ke interaksi disosiatif. Interaksi disosiatif yaitu interaksi yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas atau persatuan, atau yang mengarah pada hal yang negatif. Contohnya, perdebatan antara dua orang atau kelompok karena perbedaan pandangan politik. Kemudian ada perselisihan antara dua kelompok supporter sepak bola yang berakhir dengan tawuran. Nah, itu contohnya. Selanjutnya ada macam interaksi sosial disosiatif. Ada persaingan atau competition, ada kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Kita bahas satu persatu ya. Nah, ada persaingan atau competition, yaitu suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Nah, ini gambar dari pertandingan bola basket ya. Nah, contoh pertandingan basket untuk mencari juara atau pemain terbaik. Nah, itu persaingan. Selanjutnya ada kontravensi. Kontravensi merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Nah, itu ditandai oleh adanya gejala-gejala ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan atau kebencian ataupun keraguan terhadap kepribadian seseorang. Nah, contohnya kalian pasti tahu OSIS ya. Nah, OSIS di sekolahmu misalnya atau di sekolah kalian mempunyai suatu rencana, tetapi kelas kalian kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Yang lainnya ada contoh di mata masyarakat, misalnya ada para politikus tampak akrab, namun terdapat sikap-sikap lain yang tersembunyi di antara mereka. Nah, sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Jadi, pada kontravensi itu tidak sampai pada terjadinya konflik. Selanjutnya, pertentangan. Nah, kita masuki pertentangan atau konflik, yaitu merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Biasanya konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Disebabkan mungkin karena adanya perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah, seperti kalian misalnya ada perbedaan pendapat dengan temannya di kelas. Nah, kadang-kadang menimbulkan pertentangan atau konflik. Ya, mungkin ada yang bisa sampai berkelahi dan sebagainya. Nah, semoga tidak seperti itu ya. Nah, di sini ada gambar demo. Ini ada pertentangan antara masyarakat ya, sehingga ada pertentangan antara masyarakat sehingga diadakan demo ya, menjadi pertentangan yang dihadapkan oleh aparat keamanan. Nah, sampai pada konflik ya. Pertemuan kali ini kita pelajari sampai konflik. Nah, sebelum kita akhiri, kita ada latihan dulu ya. Nah, ada latihan. Ada 5 latihan di sini anak-anak. Silakan anak-anak mengerjakan soal tersebut. Nanti disesuaikan dengan materinya, disamakan dengan materinya. Selamat mengerjakan.
Selamat berlatih. Semoga dapat membantu dalam belajar. Salam sehat, sukses untuk kita semua, dan terima kasih. Om Santi 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 Om.